Kemana anak itu semuanya? Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, anak ibu Tohir. Siapa namanya? Anak ibu Toha, silahkan siapkanlah kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Siap, beri salam. Salam dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak ibu Toha. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini dengan dibukanya doa tadi bisa berkah dan bermanfaat ilmunya buat anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu mau tanya dulu nih, kira-kira benda yang ibu bawa ini ada yang tahu nggak ini apa? Ada nggak yang tahu ini apa? Android. HP. Sering nggak anak ibu lihat orang tuanya atau bahkan anak ibu pernah nggak gunakan benda itu? Nah ya, ibu yakin anak ibu sekarang ini udah banyak menggunakan benda ini. Nah, ini kan namanya handphone. Kira-kira kalau handphone ini anak ibu biasanya gunakan fitur-fitur apa? Ayo, coba. Fitur itu kayak aplikasi yang ada di handphone kan? Kira-kira anak ibu gunakan apa? Coba anak ibu yang ini. Game. Oke, apa gamenya kan biasanya? Roblox ya. Udah ada ibu yang ini biasanya nggak gunain handphone apa? Nonton short YouTube, oke. Jadi banyak fitur-fitur ataupun aplikasi-aplikasi yang anak-anak ibu gunakan. Nah, kira-kira ya, ini kan handphone merupakan teknologi mesin ya nak ya. Dia bisa membaca ya, membaca gambar. Nah, kita kan sering gunain kamera ya di sini ya. Nah, dia sering membaca gambar. Atau ada yang Face ID paham dengan gambar kita. Dengan buka, nih contoh ini, pakai sidik jari bisa terbuka handphonenya. Bahkan dengan wajah kita juga bisa terbuka handphonenya. Nah, begitu pintar teknologi sekarang. Ya, nah ibu ya. Oke, sebelum kita lanjut kepada pembelajaran kita coba SBK dulu. Kita joget sama-sama, kita goyang sama-sama, anak ibu semuanya berdiri. Ya, yuk semuanya anak ibu berdiri yuk. Kita semuanya berjoget. Kita ikutkan ya anak. Yuk, kita semua joget yuk. Goyang juga.
Semua jadi goyang nak. Makan. Apa ya nak ya, agak sedikit Nah, oke, kita lanjutkan kepada materi pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nak, Ibu harapkan anak-anak Ibu tahu apa ya konsep dasar dari pencerdasan artifisial. Yang pertama. Yang kedua, Ibu berharap anak-anak Ibu juga mengetahui apa karakteristik dari kecerdasan artifisial. Kemudian, anak-anak Ibu juga bisa membedakan mana yang mesin cerdas dan mana yang mesin non cerdas. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep dari kecerdasan artifisial. Artinya apa? Anak Ibu tuh paham dulu apa kecerdasan dari artifisial. Nah, next. Oke, kita nonton dulu ya nak ya. Habis kita berolahraga, kita nonton dulu. Nah, dari sini nanti anak Ibu akan tahu apa itu dari pengertian kecerdasan artifisial, karakteristik dan perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas. Oke. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah khayalan membuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto.
Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup sampai di sana. Karena videonya panjang. Kalau membahas masalah manfaat AI, nanti kita akan ada pembelajaran selanjutnya. Nah, dari video yang ada, kira-kira apa yang anak-anak ibu tangkap dari video itu? Sedikit aja. Apa? Siapa yang bisa? Nah, apa itu AI? Coba kan dulu. Sayang, siapa namanya? Saya Bu jawab. Gak jadi jawab. Gak jadi jawab. Gak jadi jawab. Ada tisu, ada tisu. Kira-kira apa kan? Itu yang kayak alat-alat sekarang yang udah canggih itu. Alat-alat yang sudah canggih. Nah, terus? Ya, penggunaan handphone tadi lah Bu, bisa mencari jawaban soal di sana Bu. Oke, jadi biasanya cari soal jawaban di sini. Ya. Ibu, kok ibu sih? Kalau namanya ada anak saya. Anak saya, itu ibu. Coba anak ibu yang ini. Ibu dikasih. Tadi ya, dalam kehidupan sehari-hari saya biasa menggunakan apa untuk
Google mewah ya ibu. Google mewah. Kita ada ini. Kayaknya fokus sekali tadi kan memperhatikan video yang ibu putar. Kira-kira AI itu apa nih? Kira membaca data kayaknya. Membaca data, oh dia bisa baca data, udah benar. Nah, jadi dapat kita simpulkan apa itu? AI itu adalah suatu sistem atau komputer atau mesin yang bisa berpikir ataupun bekerja seperti manusia. Nah itu dia. Kenapa? Dia bisa mengolah data tadi. Dia bisa membaca Google jalan itu tadi ya. Nah ya. Jadi anak ibu kalau nggak tahu tempatnya, AI lebih tahu. Nah, anak ibu bisa gunakan itu. Itu salah satu contohnya. Dan babu, Berarti dia melakukan kesalahan. Nah, nanti ya, nah, walaupun sehebat apapun ya, sehebat apapun AI ya, tetapi tidak ada kesalahan-kesalahan. Tetapi itulah hebatnya AI itu, nanti dengan kesalahan itu dia memperbaiki diri dia sendiri agar kesalahan itu tidak terjadi. Iya, ini contohnya. AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Dalam pendidikan, AI digunakan untuk memahami kebutuhan siswa dan mendukung proses pembelajaran secara otomatis. Jadi ini konsep dari penelitian AI. Kemudian kita lanjut. Apa saja karakter AI? Karakter AI itu ada 4. Yang pertama, AI itu belajar dari data. Itu tadi. Kalau datanya salah, AI tidak bisa, atau KA, ya. Kecerdasan artifisial tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu fungsi. Tetap aja, karena apa? KA bisa belajar dari data-data yang diberikan kepadanya. Nah, jadi kalau misalnya data itu salah, nanti dia akan memperbaiki data itu sehingga data itu benar. Seperti yang disampaikan oleh anak ibu, Tuhan. Nah, kemarin dia salah nih, tetapi nanti AI tadi itu akan memperbaiki datanya dengan data-data yang telah dia dapat. Yang kedua adalah kecerdasan artifisial mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Nah, di sini maksudnya dia dapat menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika kecerdasan artifisial awalnya sering melakukan kesalahan, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Itu ya, anak ya. Oke, lanjut yang ketiga. Nah, karakteristik kecerdasan artifisial yang ketiga adalah dia bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Artinya, kecerdasan artifisial itu bekerja dengan aturan dan langkah-langkah yang sistematis. Yang disebut dengan algoritma. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kita lanjutkan. Kecerdasan artifisial itu mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Nah, kecerdasan artifisial tidak hanya melihat data, tetapi dia bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Dari pola-pola ini, kecerdasan artifisial bisa mengambil keputusan secara otomatis. Nah, inilah karakteristik, 4 karakteristik dari kecerdasan artifisial. Dan ya, kemudian kita lanjut. Apa itu mesin yang cerdas dan mesin non cerdas? Nah, di sini kita bedakan. Apa perbedaan mesin cerdas dan non cerdas? Itu dari cara kerja, kemudian dari adaptasi dan pengambilan keputusan. Kalau mesin cerdas, dia belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perintah ulang. Nah, yang ketiga, mengambil keputusan sendiri berdasarkan data-data yang ada. Nah, ini adalah contoh dari mesin-mesin cerdas. Kemudian, contoh mesin non cerdas. Yang pertama, dia bekerja sesuai instruksi. Jadi ada instruksi dulu dari manusia atau instruksi dulu, ya. Yang kedua, hanya mengikuti pola tetap. Tidak ada perkembangan ataupun perbaikan-perbaikan baru. Nah, yang ketiga, memerlukan manusia untuk mengambil keputusan. Inilah perbedaan antara mesin cerdas dan mesin
non cerdas. Nanti ada tugasnya buat anak. Nah ini, kalau mesin cerdas, ada mesin kayak mobil sekarang. Ya kan, ada mobil yang tanpa pengemudi tapi mobilnya bisa jalan. Nah ini merupakan salah satu contoh mesin cerdas. Kemudian asisten virtual seperti Google. Nah ini juga merupakan mesin-mesin cerdas. Yang lanjut, kalau mesin yang cerdas ini contohnya. Ada remote, ada blender, ada kalkulator, dan lain-lain. Ya nah Ibu, jadi kesimpulannya, sistem yang bisa meniru kecerdasan manusia dan memecahkan masalah seperti manusia, nah itulah yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial. Namun walaupun kecerdasan artifisial bukan sekedar program komputer biasa, ia memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan secara otomatis. Jadi semakin banyak data yang dipelajarinya, maka semakin cerdas dan akuratlah KA tadi memberikan solusi. Ya Ibu, cukup. Nah, di sini ada tugas buat anak Ibu. Nah, tugas ini ada 2 tugas. Pertama, di sini ada gambar. Anak Ibu bisa melihat mana gambar yang merupakan ataupun menggunakan kecerdasan artifisial. Nanti anak Ibu boleh centang di sudut atau boleh dilingkar gambarnya. Ya. Kemudian di bawah diskusikan dengan teman-teman. Nah, nanti Ibu akan bagi anak Ibu berdasarkan kelompok. Ini dikerjakan berdasarkan ke kelompok. Setelah nanti anak Ibu selesai, Ibu minta anak Ibu secara bergantian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ataupun membahas hasil diskusi kelompok. Paham anak Ibu? Nah, ini nanti anak Ibu diskusikan dengan kelompok pertanyaan-pertanyaan ada 2 pertanyaan. Setelah itu, tugas selanjutnya anak Ibu akan Ibu bagikan gambar-gambar. Gambar ini berisikan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi nanti anak Ibu bisa susun dan tempelkan sesuai kolom yang telah Ibu sediakan. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Ada? Paham semua, Nak? Oke, sekarang kerjakan berdasarkan kelompok ya, Nak ya. Nah. Saya melihat tadi refleks, ada refleks. Tadi sudah selesai. Ya, ada 2 ada yang sedikit. Mana mesin cuci? Itu ada orang-orangnya. Nak Tohir. Baiklah teman-teman, kami berdua di sini Ya teman ya. menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, kerja kelompoknya membedakan yang mana termasuk mesin cerdas dan mana mesin yang non cerdas. Di sini ada gambar. Yang pertama ada GPS. GPS ini masuknya ke mesin cerdas karena dia
pintar dia. Yang kedua, Google Assistant juga termasuk kelompok cerdas. Kemudian CCTV juga termasuk bisa nangkap maling. Ya, ini bukan nangkap sih, tengok. Ini tugas polisi. Kemudian ada ini yang robot lagi masak sendiri. Kemudian ada rumput yang cerdas juga, pemotong rumput. Yang mencerdasnya printer yang ada di rumah, remote TV, mesin fotokopi, mesin cuci, sama blender. Di rumahnya masih ada. Nanti dulu ya. Tugas kami berikutnya di sini untuk memilih mana kira-kira di antara gambar ini yang dikategorikan sebagai kecerdasan artifisial. Ya, ada beberapa gambar yang dikasih sama guru, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 gambar yang diberikan oleh guru ini, hasil kelompok kami menentukan ada 4 ya jenis gambar yang disampaikan. Pertama adalah handphone. Handphone itu termasuk dalam kecerdasan artifisial. Yang kedua adalah yang bisa bersih ya. Yang bisa bersih, robot pembersih, vacuum cleaner. Yang ketiga yang kami pilih adalah apa ini? Speaker kayaknya, speaker aktif. Speaker Bluetooth. Yang keempat yang kami pilih adalah CCTV, sama dengan kalau tadi menggunakan maling. Bukan. Ini kemarin. Kembali. Polisi. Hari ini CCTV-nya bisa nangkap maling, besok bisa nangkap maling. Tepuk tangan buat kelompok 4. Luar biasa ya kelompok 4. Terima kasih anak ibu. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2. Ayo kelompok 2 silakan maju ke depannya. Coba Pak, satu aja yang dipresentasikan. Ayo, sini Ibu Termani. Oke. Bisa Bapak maju? Bapak maju. Bapak. Yang saya mendoakan. Karena yang ini. Muridnya sering tinggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kami. Yang pertama, jelaskan secara singkat apa itu kecerdasan artifisial. Yang kedua, sebutkan aplikasi yang menurut kalian menggunakan konsep kecerdasan artifisial. Lalu ceritakan bagaimana aplikasi tersebut dapat membantu atau orang di sekitarmu. Teknologi yang meniru kecerdasan artifisial adalah teknologi yang meniru kecerdasan manusia, dapat memecahkan masalah dalam mengambil keputusan. Aplikasi yang menurut kami menggunakan kecerdasan artifisial adalah aplikasi Google Map karena dapat membantu orang mencari alamat. Oke, udah nak. Terima kasih ya nak ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Nah, itulah hasil presentasi dari anak-anak ibu setiap kelompok. Kira-kira dari materi pembelajaran kita hari ini ada yang masih kurang paham apa itu kecerdasan artifisial, karakteristik dan perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas. Nah, udah paham semua? Oke, alhamdulillah. Nah, hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Besok akan kita lanjutkan kepada manfaat-manfaat dari kecerdasan artifisial. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, gantian anak ibu ini yang lagi sibuk. Silakan kita. Nanti kalau di pitching nanti itu ada di tangan.
Iya, tadi udah betul umpan baliknya, tapi final dan umpan baliknya kita harus sampaikan ke siswa juga. Ya. Terima kasih buat kelompok 3. Satu lagi buat Bapak